Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prof. Herman Parung untuk memberikan pengalaman-pengalaman Bapak selaku asesor, terutama nanti kami dari prodi S2 Magister Teknik Sipil dan nanti Magister Arsitektur, saya kira juga akan mengajukan atau memulai merintis untuk akreditasi internasional. Kemarin memang kita merencanakan akreditasi kita baik teknik sipil maupun magister arsitektur untuk mengajukan ke ASIIN. Nah, mungkin untuk mengawali barangkali ada sepatah dua patah kata dari Pak Dekan. Ini ada Pak Dekan, Prof, ada Pak Luki, kemudian ada Pak Kadep, Pak Imam, ya biasanya juga sering bareng satu tim dengan Pak Prof. Herman Parung ya. Pak Luki, adakah yang mau disampaikan Pak Luki untuk menyambut Ya, baik membuka Pak acara Yoko. kita? Mohon maaf ini saya tidak buka kamera ya, tidak Ye, ada. Saya pakai PC, tidak ada kameranya. iya. Selamat pagi, Prof. Herman. Pagi Pak. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi ya pembicara untuk kami mempersiapkan akreditasi selanjutnya. Dan saya kira kita sekarang di Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil di UAJY di tahun 2025 ya, semuanya harus mengajukan akreditasi. Akreditasinya akan habis di tahun 2025 saya kira untuk S1 dan S2, dan saya pikir ini kesempatan yang baik untuk mulai mempersiapkan ya 2 tahun sebelum akreditasi habis. Jadi kami mengucapkan terima kasih ke Prof. Herman sudah bersedia untuk ya memberikan pengetahuan bagi kami untuk mempersiapkan borang-borang akreditasi yang diperlukan. Saya kira Bapak Ibu di sini juga nanti mestinya juga akan menjadi tim di Magister Teknik Sipil untuk mengajukan borang di kemudian hari. Ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Joko. Baik. Terima kasih Pak Luki. Jadi Prof. Herman, waktunya memang tersedia hari ini. Sebetulnya kita mengundang beliau untuk hadir di Jogja di Atmajaya, tetapi karena kesibukan beliau maka kita undang secara virtual. Kemarin Prof. Herman baru pulang dari Hanoi ya, Prof, dari universitas di sana ya, Pak. Herman, ya. Dari Hanoi. Ya. AUN ya, Pak Prof. Ya, AUN ya. Ya. Baik. Untuk menyingkat waktu, ini mungkin nanti ada yang join kemudian, teman-teman yang masih belum bergabung. Ini kita rekam juga, nanti yang tidak bisa hadir nanti akan kita sampaikan rekaman ini. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya berikan langsung kepada Prof. Herman untuk memberikan pencerahan bagi kami di dalam mempersiapkan akreditasi, terutama akreditasi internasional kita. Monggo Prof, waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi Yoko. Selamat pagi Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak dan Ibu dosen yang hadir bersama dengan saya pada pagi ini. Seperti disampaikan oleh Pak Dwi Yoko, memang rencananya tadinya mau ke Jogja, tapi ternyata untuk Maret semua kegiatan itu numpuk. Jadi kemarin baru pulang dari Hanoi untuk asesmen AUN di Vietnam National University of Hanoi, di mana kami ada 8 asesor yang ke sana untuk 4 prodi yang ada di VNU. Dari Indonesia saya, kemudian 3 dari Filipina, 3 dari Thailand, dan 1 dari Malaysia. Jadi kemarin saya di Hanoi mewakili Indonesia, jadi benderanya adalah bendera Indonesia yang kemarin, jadi 200 jutaan orang diwakili kemarin oleh saya. Kemudian besok pagi ternyata saya menjadwalkan asesmen lapangan ke AIPT Unper, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Sehingga besok pagi harus ke Tasikmalaya, pulangnya ke Jakarta, lanjut lagi dengan verifikasi PKKM Kampus Merdeka.
Jadi waktu untuk bulan Maret tidak ada, jadi seperti sampaikan Pak Rio, lebih baik kita ketemu dulu secara online untuk menjelaskan tentang apa itu ASIN, pengalaman UNHAS, dan seterusnya. Mungkin untuk bersingkat waktu saya share saja screen Pak ya. Silakan Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini tentu saja apa yang kami lakukan untuk prodi-prodi yang pernah mencoba untuk menyusun dokumen ASIN. Saya tidak tahu, saya lupa apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang dari alumni Jerman, tapi kalau ASIN itu adalah singkatan dalam bahasa Jerman untuk akreditasi bidang teknik, informatik, dan sains. Jadi itu dalam bahasa Jerman, soalnya ASIN itu adalah singkatan bahasa Jerman yang artinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu akreditasi untuk program dalam bidang teknik, informatik, natural science, dan mathematics. Kalau Bapak tanyakan kepada saya apakah natural science itu misalnya cuma terbatas misalnya MIPA di kita, itu kelihatannya tidak, karena di UNHAS tahun 2021 terutama itu hampir semua prodi spesialis di kedokteran itu diakreditasi oleh ASIN. Jadi kesehatan masyarakat, FKG, spesialis apa saja itu ASIN, kemudian teknik juga, matematik juga. Jadi untuk kami di UNHAS kalau tidak salah ada sekitar mungkin 30 lebih yang sudah terakreditasi oleh ASIN. Jadi jangan terjebak dengan nama engineering, informatik, dan sains dan matematik, karena FKG, FKM juga masuk di ASIN. Kemudian yang kedua adalah bahwa sertifikat yang diberikan itu disesuaikan dengan European Qualification Framework dan European Standard and Guidelines. Jadi salah satu poin yang nanti akan disampaikan adalah bahwa di dalam ASIN itu kita akan berbicara tentang sebagai contoh misalnya kredit mata kuliah, di mana satu SKS untuk kita kan dihitung sekian jam. Kalau di sini mereka menghitungnya satu kredit itu 25 jam kerja selama satu semester. Jadi kalau kita misalnya 60 atau 40 jam untuk satu SKS secara total, maka nanti ada faktor pengali yang harus dilakukan. Nah, kira-kira itu yang terkait dengan ASIN, di mana pusatnya itu ada di Jerman. Satu yang lagi populer juga di kita di Indonesia selain ASIN untuk bidang kita ini adalah FIBA, di mana FIBA itu dia dalam bahasa Inggris Foundation for International Business Administration Agency. Jadi kalau namanya juga adalah akreditasi untuk bidang bisnis, tetapi sebenarnya kalau FIBA itu boleh kata semua bidang non eksakta itu juga diakreditasi oleh FIBA, dan itu sama-sama dari Jerman, dan itu terus terang yang paling laku di Indonesia sekarang, seluruh perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi internasional ASIN dan FIBA, karena terus terang saja dibanding EBET harganya atau biayanya tidak terlalu mahal. Jadi siapa tahu di tahun depan nanti di Atmajaya Jogja ingin akreditasi itu bidang non eksakta, masuknya ke FIBA. Dan itu yang kami punya saat itu adalah S2 Hukum, S3 Hukum, S2 Ekonomi, S3 Ekonomi, bahkan agribisnis juga masuk di FIBA. Jadi itu sudah dilakukan juga akreditasi beberapa kali oleh FIBA. Nah, ini yang barangkali saya mau sampaikan tadi, karena Bapak menyebutkan bahwa pagi ini kan kita bicara tentang teknik sipil, bahwa teknik sipil yang akan diajukan untuk akreditasi, tapi setelah itu Bapak tadi Pak Wijok sampaikan bahwa misalnya arsitektur juga mau. Kenapa saya mau tekankan itu? Karena kalau kita lihat di bagian sini, bahwa nanti Bapak dan Ibu harus mengajukan dulu request form ke ASIN, kemudian nanti ada peer review bagi ASIN, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mengajukan proposal lengkap. Yang saya mau sampaikan tadi adalah pada saat kita mengajukan request form, maka itu bisa individual, bisa cluster. Jadi nanti saya berikan contoh bahwa awalnya UNHAS pertama kali itu ingin membuat cluster bersama dengan UNAIR, Airlangga. Jadi ada 2 cluster yang dibentuk, 3 prodi dari Airlangga dan 3 prodi dari UNHAS. Seingat saya itu yang terkait dengan bidang kedokteran. Jadi mungkin FK UNAIR dengan FK UNHAS menjadi satu klaster. Tapi bisa juga klasternya di
fakultas yang sama. Misalnya teknik mesin dan teknik elektro untuk teknik mesin dan teknik perkapalan di Unhas itu jadi satu klaster. Satu klaster itu bisa 3 prodi, bisa 2, bisa juga individual. Nah itu ya barangkali perlu ditekankan bahwa kalau individual misalnya asesornya 3, kalau dalam klaster mungkin asesornya cuma 4, sehingga kalau dari segi biaya sebenarnya lebih aman kalau misalnya Bapak membuat klaster, misalnya tadi teknik sipil dengan teknik arsitektur itu menjadi satu klaster karena asesornya akan sama. Jadi itu mungkin nanti bisa dipikirkan oleh Bapak dan Ibu di Atma Jaya, apakah mau maju sendiri juga boleh, tetapi soalnya kalau misalnya mau apalagi share load yang akan dibebankan ke prodi, mungkin lebih bagus juga kalau nanti dipikirkan, nanti tergantung dari Pak Dekannya nanti apakah mau disatukan atau dipisahkan. Karena kalau disatukan misalnya 3 asesor, kalau cuma satu prodi 3 asesor, kalau 2 prodi cuma 4 asesor, jadi cuma nambah 1 asesor, Bapak dapat lagi 1 prodi. Itu nanti internal barangkali bisa didiskusikan di Atma Jaya. Kemudian yang terkait dengan dokumennya nanti saya tunjukkan contoh-contoh dari UNAS. Tapi setelah itu dilakukan visit. Pada saat UNAS divisitasi yang lalu, yang pertama itu belum COVID, jadi mereka datang ke UNAS. Kemudian setelah COVID dilakukan online. Saya tidak tahu nanti tahun 2023 atau 2024 apakah online atau on-site, karena kalau AUN sejak Maret 2023 tidak ada lagi assessment online, semuanya on-site. Cuma bedanya dengan misalnya kita BAN PT atau LAM Teknik, kalau ASIN, kemudian FIBA A, itu selalu ada 1 asesor mereka ambil dari Indonesia. Itu 1 asesor, biasanya dari perguruan tinggi yang sudah pernah diakreditasi ASIN. Kemudian setelah itu ada juga mahasiswa. Jadi misalnya saya sebutkan tadi 3 asesor, itu didampingi 1 asesor dari Indonesia, 1 mahasiswa. Cuma asesor dari Indonesia itu sebenarnya kalau saya lihat fungsinya lebih banyak ke, kalau di AUN itu ada namanya local verifier. Jadi kalau misalnya mereka ingin tahu lebih detail terkait dengan katakanlah SNI, Standar Nasional Pendidikan, SNPT kita, maka nanyanya ke asesor lokal itu. Tapi di AUN itu namanya local verifier. Biasanya perannya dalam diskusi tidak terlalu banyak. Oke, nah ini SN request form itu nanti Bapak lihat, nanti dicek di websitenya, itu ada application form, kemudian informasi about the degree program, proposed cluster, nanti itu Bapak nanti akan lihat di website ada di situ. Nah yang barangkali perlu disampaikan adalah ini. Jadi kalau attachment yang harus disampaikan pada saat mengajukan request adalah ada program spesifikasi. Program spesifikasi itu nanti saya perlihatkan contohnya, itu menjelaskan terkait misalnya nama prodinya, jumlah dosennya, kemudian jumlah mahasiswa aktifnya, jumlah SKS-nya, terkait pembelajaran lulusannya, kemudian metode assessment dan seterusnya. Kira-kira kalau boleh saya sampaikan itu semacam rangkuman dari brosur terkait prodi Bapak dan Ibu. Biasanya kalau di AUN program specification itu sekitar 5 sampai 10 halaman tergantung dari apa yang Bapak mau tuliskan. Kemudian ada brief curriculum. Itu dulu yang harus dibuat, nanti contohnya saya akan perlihatkan. Nah ini contoh klaster yang ada di ASIN. Jadi kalau misalnya Bapak tadi civil engineering dan arsitek, memang sebenarnya memang cocok menjadi 1 klaster. Pilihan lain lagi adalah karena pernah kita lakukan untuk FIBA A di Unhas, misalnya S2 Hukum dan S3 Hukum dijadikan 1 klaster, S2 Ekonomi dan S3 Ekonomi 1 klaster. Jadi saya tidak tahu misalnya kalau Bapak tadi misalnya S2 Arsitektur dan S2 Sipil 1 klaster itu bisa juga kalau misalnya contoh saja S2 Sipil dengan S1 Sipil menjadi 1 klaster. Jadi misalnya seperti itu nanti dipikirkan oleh Bapak dan Ibu mana yang paling baik. Nanti klasternya kan Bapak propose ke ASIN, nanti setelah itu ASIN yang akan menentukan apakah klaster yang diajukan itu mereka bisa terima atau tidak. Tapi biasanya disesuaikan dengan ketersediaan asesor mereka pada saat itu. Karena asesornya jumlahnya kelihatannya cukup terbatas, karena kalau dari Jerman itu biasanya asesornya ada dari industri, bukan cuma dari
perguruan tinggi. Jadi nanti Bapak pikirkan ini terkait dengan klaster yang mana mau diambil. Kemudian Bapak akan seperti sampaikan mengajukan request form ke ASIN. Kemudian nanti berdasarkan dokumen yang kita kirim, mereka akan melihat apakah misalnya klaster yang diajukan itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya kita ajukan 6 prodi, bisa saja kita bagi dalam misalnya 3 klaster masing-masing 2 prodi. Bisa saja mereka katakan at the moment kita punya asesor yang available cuma bisa membentuk 2 klaster. Oleh karena itu, bisa saja mereka dari 3 klaster yang kita ajukan dirubah menjadi sisa 2 klaster. Tapi kalau kita ajukan cuma 2 prodi 1 klaster, harusnya tidak ada masalah. Kemudian setelah itu mereka akan menentukan tim yang akan datang. Kemudian setelah timnya dibentuk, mereka akan meminta kepada kita untuk membuat self-assessment report. Self-assessment report untuk akreditasi internasional itu beda dengan kita dalam teknik PT. Itu rata-rata cuma 50-60 halaman. Cuma lampirannya memang yang banyak, tapi lampiran kan tinggal kita ambil dari dokumen yang sudah ada. Mungkin sebagian harus diterjemahkan, sebagian tidak, itu gunanya nanti yang asesor lokal. Tapi secara total rata-rata cuma 50-60 halaman isi daripada self-assessment report untuk akreditasi baik ASIN maupun FIBA. IUN juga maksimum 50 halaman. Nah, di sini Bapak nanti bisa lihat kalau masuk di ASIN itu akan kita lihat ada contoh general kriteria. Ini general kriteria. Yang namanya general kriteria itu akan ada di sini penjelasan tentang cara menyusun dokumen, kemudian kriteria yang dibutuhkan. Tetapi ada satu lagi nanti Bapak kalau masuk di website akan melihat ada spesifik kriteria, nanti akan begitu masuk di website-nya akan kelihatan sendiri. Spesifik kriteria misalnya untuk teknik sipil, misalnya bicara tentang capaian pembelajaran lulusan. Di general kriteria itu secara umum saja menyebutkan capaian pembelajaran lulusannya, tapi kalau masuk di sipil misalnya disebutkan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan untuk teknik sipil, apa yang boleh atau dibutuhkan untuk diakreditasi oleh ASIN. Nah, karena kita bicara tentang capaian pembelajaran lulusan, di dalam kriteria umum itu cuma disebutkan CPL-nya apa. Nanti Bapak, karena ada spesifik kriteria itu tidak berdiri sendiri dalam dokumen, tidak terpisah dari dokumen utama, tetapi kalau ada spesifik kriteria yang dibutuhkan, Bapak dan Ibu masukkan di butir-butir terkait. Nanti saya perlihatkan juga contohnya. Nah, terkait dengan report itu sebenarnya cuma 6 standar. Jadi kalau 6 standar saya perlihatkan dulu. Yang pertama adalah misalnya outcome dari program prodi kita, kemudian dari program struktur itu semacam kurikulumnya, kemudian sistem penilaian, ini sistem penilaian dan organisasi, kemudian resources, staff development dan seterusnya, transparansi dokumen, modul deskripsi dan seterusnya, kemudian quality management. Mengapa saya tunjukkan dulu daftar isinya ini? Karena pada saat Bapak dan Ibu misalnya MTS teknik sipil ini membuat program ini self assessment report ini, tidak semua dari 6 standar ini Bapak bisa susun. Karena sebagai contoh misalnya terkait dengan quality management. Kalau kita bicara tentang quality management misalnya secara keseluruhan di perguruan tinggi di Atmajaya Jogja dan Fakultas Teknik, maka mungkin yang akan menyusun ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Atmajaya atau saya tidak tahu di fakultas apa namanya, gugus penjaminan mutu Fakultas Teknik misalnya. Jadi butir ini theoretically bukan disusun oleh task force-nya Bapak yang ada di prodi, misalnya seperti itu. Demikian juga dengan relevan rules, peraturan-peraturan akademik kan tidak disusun. Terkait dengan resources ini salah ketik, ini misalnya staff. Kalau sebagai contoh tadi S1 sipil dan S2 sipil disatukan klasternya contoh saja, maka kan Bapak cukup menjelaskan satu kali di situ. Demikian juga dengan funds and equipment. Equipmentnya Bapak kan mungkin dipakai bersama S1 dan S2. Jadi itu nanti dipikirkan karena pada saat membentuk klaster, mengusulkan klaster, tentu saja kita ingin melihat lebih gampang kalau ada yang bisa disatukan. Tentu saja kalau beda level S1 dan S2, penjelasan tentang nomor 2 ini pasti akan sedikit
bukan rumit, tapi akan dikerjakan terpisah juga. Misalnya kurikulum S1 seperti apa, kurikulum S2 seperti apa. Itu 6 standar yang harus dibuat untuk ASEAN, dan itu mirip dengan untuk prodi-prodi akreditasi internasional yang lain. Ini 6 ini kemudian modelnya seperti ini. Jadi kita harus membentuk intended learning outcomes. Istilah intended learning outcomes itu terus terang saja agak sedikit selalu berubah-ubah. Ada yang menggunakan kata expected learning outcomes, ada yang menggunakan intended learning outcomes. Tapi intinya adalah apapun namanya, ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, nanti Bapak tinggal lihat di sini yang mana yang kalau misalnya Bapak membentuk tim di teknik sipil, barangkali harus minta bantuan juga dari tim fakultas, karena ada sebagian yang mungkin akan dikerjakan oleh tim fakultas. Jadi untuk kami di Unhas paling aman kalau misalnya klasternya di fakultas yang sama. Nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, ini terkait dengan European Qualification Framework dan seterusnya, itu bisa dilihat saja perbedaannya. Bahwa kalau misalnya level, karena levelnya nanti akan dicek untuk pencapaian pembelajaran lulusan. Nanti Bapak cek, ini kan bachelor contohnya saja, nanti untuk master nanti bisa dicek. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, karena kita akan menggunakan akreditasi Jerman yang mengacu kepada ICTS, European Credit Transfer System. Bapak bisa cek bukunya, ini ada. Jadi kalau masuk di Google saja ICTS itu langsung kelihatan. Ada satu buku terkait dengan ICTS. Saya tidak akan jelaskan lebih detail ini, tapi intinya adalah kalau di sini secara rata-rata mereka sebutkan bahwa 1 tahun itu jumlahnya 60 ICTS, 60 kredit untuk Eropa. Kalau kita kan rata-rata mungkin cuma berapa puluh kredit. Satu, misalnya 20 tambah 20 atau 24 tambah 24 berarti maksimum 48 SKS untuk S1 per tahun. 48 SKS itu ada kemungkinannya sebanding dengan 60 ICTS, karena ada perhitungannya untuk kita 1 jam itu sama dengan 25. Kalau 1 ICTS itu bagi mereka itu ini cuma 25 jam. Kalau kita kan 1 SKS kan 1 jam mandiri, 1 jam apa pun, jadi Halo. Halo. Oh, jaringannya Pak. Bentar kayaknya Pak. Iya, hilang. Saya kontak. Recording stopped. Halo, selamat pagi Bu Fikri. Iya Bu. Ape, Pak kangen ya Bu, aku mau ceritani Bu Soko. Bu Harto, Iki. Ya. Aku ya. Ora, ya kangen nih pendidikan itu ya, Wah. Oke, tadi ya, terlempar. Saya ulangi lagi Pak. Iya, monggo Pak Irwan. Oke. Jadi tadi mungkin terputus bahwa kalau di kita itu Recording in progress. 1 SKS setara dengan kira-kira 1,6 ICTS kreditnya Eropa. Jadi nanti bisa kita cek. Oke, ini perbedaan saja tentang ASEAN, ABET, dan INK, di mana sekarang INK itu berdasarkan versi yang baru sekarang tinggal 8 standar, ABET 8, kalau ASEAN itu 6. Dari segi jumlah standarnya, ASEAN itu lebih sedikit. Cuma tidak tahu masalah lebih rumit atau tidak, nanti Bapak yang tentukan apakah lebih rumit 6 atau 8. Nah, terkait dengan hasil, ini contohnya. Unconditional qualification berarti full.
Kemudian with reservation nomor 2 tadi yang saya sampaikan ke Pak Dwi Yoko untuk prodi PWK kami tadinya dapat yang nomor 2 ini. Jadi ada yang disuruh untuk memperbaiki. Jadi diperbaiki, kemudian setelah dikirim kembali dokumen tambahannya, jadi nomor 2 berubah jadi nomor 1. Jadi tadi sudah dapat jadi 2027 berakhirnya. Jadi waktu 2022 cuma dikasih 1 tahun karena dianggap masih ada yang belum memenuhi syarat. Setelah itu, setelah diperbaiki, kami tadi mendapat berita untuk PWK Unhas itu yang tadinya 2022 sampai 2023 akreditasinya akan dikembalikan atau dirubah menjadi 2022 ke 2027. Jadi di Unhas sekarang lagi senang karena semua yang teknik itu dapat full accreditation. Jadi tidak ada lagi yang katakanlah ini with reservation. Itu kemudian degree program ini contoh secara detailnya Pak. Jadi nanti Bapak bisa baca secara detail karena saya terus terang berapa kali mempresentasikan dokumen ini di berbagai tempat. Itu biasanya saya berikan waktu untuk dibaca dulu Pak. Jadi secara umum saya perlihatkan hari ini terkait dengan isinya. Jadi yang pertama misalnya objektif dan learning outcome degree program. Jadi apa profil lulusan kita, kemudian apa capaian pembelajaran lulusan. Ingat bahwa capaian pembelajaran lulusan itu kalau di EBET sebenarnya mirip dengan yang di BANPT, yang dicek di capaian pembelajaran lulusan adalah pada saat mereka tamat. Hari besok tamat misalnya kita cek apakah dia sudah mencapai atau tidak. Kalau di EBET yang dicek itu kalau tidak salah adalah 2 tahun setelah tamat. Jadi setelah 2 tahun setelah tamat, maka yang dicek adalah bukan lagi expected learning outcomes, tetapi program learning outcomes. Jadi itu yang diadopsi lagi oleh BANPT di standar yang paling terakhir, kriteria 9, di mana yang dilakukan adalah tertiary study untuk mahasiswa yang lulus TS-4, TS-3, TS-2. TS-2 artinya kan sudah tamat 2 tahun, itu yang diinterview di dalam tertiary study. Jadi itu nanti tolong dibedakan antara expected learning outcomes pada saat bertamat dan program learning outcomes setelah mereka bekerja 2 tahun. Ingat bahwa akreditasi internasional itu jarang menggunakan matriks penilaian seperti BANPT. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang expected learning outcome, capaian pembelajaran lulusan, maka nanti Bapak yang harus menjelaskan bahwa TPL kami itu mengacu misalnya ke standar nasional perguruan tinggi, yaitu level 8. Karena mereka tidak akan tahu kalau Bapak tidak sebutkan. Tapi secara umum, capaian pembelajaran lulusan itu pasti mengacu ke taksonomi yang biasa kita gunakan. Kalau AUN adalah Bloom's Taxonomy, kalau yang lainnya menggunakan Davis Taxonomy. Contohnya adalah mahasiswa kita, kalau S1 kan at least dia misalnya mengetahui dan seterusnya. Kalau kita tuliskan bahwa capaian pembelajaran lulusan kita mampu mengetahui misalnya sesuatu, maka pasti dianggap tidak sesuai dengan level 8. Jadi misalnya kalau S2 kan at least sudah bisa ke misalnya analisis dan seterusnya. Itu nanti Bapak bisa lihat di situ, tapi yang paling utama ini ada contoh di sini Pak, ada penjelasan. Jadi kalau kita bicara tentang teknik sipil S2, maka otomatis kita katakanlah penilaian dari asesmennya nanti adalah melihat specific outcomes untuk prodi S2 sipil. Dan itu nanti Bapak bisa cek di dokumen ini, ASIN Subject Specific Criteria. Itu nanti di websitenya ASIN itu ada Pak. Jadi kalau misalnya Bapak buka website ASIN, nanti akan muncul Subject Specific Criteria. Bapak mengambil yang misalnya teknik sipil S2. Nah, dari situ akan Bapak lihat bahwa dalam menyusun atau menjelaskan tentang learning outcomes, maka harus mengacu ke sini. Misalnya sebagai contoh, mampu menganalisis sesuatu. Nah, itu nanti Bapak tinggal ikuti itu dan bisa dilihat. Jadi nanti pada akhir daripada presentasi ini, mungkin saya jelaskan sedikit langkah-langkah simpel yang barangkali bisa dilakukan dalam mempersiapkan dokumen. Oke, kemudian terkait dengan degree program, konsep content implementation sama dengan di BANPT dan kemarin juga di Hanoi, salah satu yang kita selalu cek adalah apakah misalnya degree programnya ini selalu disusun
berdasarkan kebutuhan stakeholders. Kan seperti itu biasanya kan Pak. Jadi kita cek sebagai asesor, kita mengecek apakah capaian penjurusan itu bukan disusun sendiri oleh misalnya dosen dan keprodi, tapi disusun bersama dengan stakeholders, pengguna, alumni, kemudian mengacu ke visi dan misi. Itu yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apakah di Bapak di Atmajaya itu ada prodi yang sudah akreditasi internasional sebelumnya. Kalau sudah ada, biasanya hal-hal semacam ini sudah sesuatu yang biasa dilakukan. Kemudian yang berikutnya lagi title of degree program. Kemarin waktu prodi magister agribisnis di pasca sarjana Unhas itu diakreditasi, itu salah satu yang dijadikan temuan adalah tidak jelas apakah ini degree-nya adalah MSc, Master of Science dalam bahasa Inggris, atau MS dalam bahasa Indonesia. Karena yang membuat bingung adalah kaprodinya sendiri. Kaprodinya menyatakan sesuai dengan undang-undang di Indonesia, alumni dari magister agribisnis harus menggunakan misalnya MSc, Master of Science. Tetapi dia bilang setelah itu di beberapa kampus yang adalah di Indonesia untuk program Magister Science ada yang menggunakan MS, dalam bahasa Indonesia kan MS. Sehingga bingung sendiri kaprodinya, bingung juga asesornya. Kita tidak akan tanyakan di IPB, cari IPB menggunakan apa, di Unhas menggunakan apa, dua Jamada menggunakan gelar yang mana. Tapi yang mereka ingin tahu adalah ini, apakah sesuai dengan misalnya apakah magister sains atau magister teknik misalnya kita. Itu nanti Bapak bisa cek kembali. Demikian juga dengan kurikulum. Jadi kurikulumnya tentu saja Bapak mungkin lebih simpel kalau menjelaskan bahwa kurikulum itu disusun berdasarkan dari intended learning outcomes. Jadi kalau di UN itu masuk di standar 1, itu yang paling sering dikejar oleh asesor. Bagaimana caranya menyusun learning outcomes, kemudian apakah learning outcomes dipergunakan untuk menyusun kurikulum. Jadi basically semua program semua cara akreditasi internasional berbasis kepada ini, yang nomor 1 ini, learning outcomes. Kemudian berikutnya terkait dengan admission requirement. Kalau ini Bapak tinggal ambil dari peraturan akademik untuk masuk misalnya S2 teknik sipil, apa persyaratannya misalnya TOEFL, TPA dan seterusnya. Itu nanti Bapak bisa jelaskan bahwa ada rules-nya, ada peraturannya. Kemudian yang penting adalah apakah semua mahasiswa yang masuk misalnya S2 teknik sipil harus dari S1 teknik sipil misalnya. Kalau ada misalnya yang tidak, apa sebabnya misalnya mereka diterima. Itu nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau yang tidak ada, simple. Jadi kita menyatakan memang yang diterima adalah cuma dari dari S1 teknik sipil misalnya. Biasanya mereka minta ini, supporting records, guideline-nya, website, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan structure and module. Jadi pengertian modul kita kan sebenarnya adalah kalau ada blok mata kuliah, tapi kalau tidak ada blok mata kuliah tidak jadi masalah, kita jelaskan saja. Sebagai contoh bahwa kita memiliki mata kuliah basic, kemudian ada mata kuliah intermediate, kemudian ada mata kuliah spesifik. Jadi ini nanti ada contoh-contohnya. Jadi yang paling utama bahwa ini. Jadi mereka sebenarnya ingin tahu apakah kurikulum yang kita susun sedemikian rupa itu mampu diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu yang disiapkan. Sebagai contoh, kalau Bapak menyebutkan prodi S2 itu maksimum tidak maksimum tapi 2 semester. Apakah betul mahasiswa bisa menyelesaikan dalam 2 semester atau yang lulus on time tidak terlalu banyak? Nah itu kira-kira seperti itu yang harus dijelaskan terkait dengan structure and module. Selalu Bapak lihat di bagian bawah selalu ada tulisan ini Pak ya. Guideline, model description, student handbook, jadi sebagai supporting document. Workload itu adalah beban dosen, jadi itu juga salah satu yang ditanyakan biasanya di akreditasi internasional, apakah bebannya itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan. Jadi kalau misalnya kita katakan S2 jumlah SKS-nya misalnya 42, setiap semester cuma 12, maka kita harus menjelaskan apakah 12 SKS itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Kira-kira seperti itu nanti Bapak yang menjelaskan.
Kalau S2 nanti mungkin saya tidak tahu kalau di tempatnya Bapak, kalau di kami kan kebanyakan semester 2 itu mulai dengan riset. Jadi semester 1 saja yang kuliah tatap muka, yang 2-nya sudah mulai dengan penelitian. Kemudian teaching methodology, tentu saja Bapak harus menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan tadi expected learning outcomes. Jadi capaian pembelajaran lulusan, misalnya kita sebutkan memberikan kesempatan atau kepada mahasiswa bahwa setelah tamat mereka mampu menganalisis misalnya penyebab terjadinya keruntuhan satu bangunan bertingkat tinggi pada saat terjadi gempa, misalnya seperti itu. Contoh saja. Nah, pertanyaannya adalah caranya Bapak dan Ibu memberikan kemampuan analisis terhadap mahasiswa bagaimana? Metode apa yang dilakukan? Kalau metodenya cuma misalnya teaching dalam kelas, pasti kan tidak sesuai. Jadi mungkin nanti Bapak jelaskan bahwa untuk capaian pembelajaran lulusan nomor 1, maka metode yang digunakan adalah misalnya apakah problem based case method dan seterusnya. Silakan saja nanti bisa dituliskan. Di AUN, di AUN biasanya dibuat dalam bentuk tabel. Saya tidak tahu kalau di Bapak apakah pernah dibuat. Jadi kalau capaian pembelajaran lulusannya ada 8, maka dibuat di ke bawah ke 8 capaian pembelajaran lulusan, tapi ke sebelah kanannya adalah metode yang dipergunakan. Dan misalnya kalau metodenya tinggal ada 10, maka tinggal Bapak tik yang mana yang relevan untuk outcome nomor 1, metodenya apa saja yang dipakai. Itu biasanya lebih simpel kalau kita buat tabel seperti itu. Support dan asisten, biasalah kalau saat kan biasa ada asisten yang membantu. Terkait dengan exam, sistem konsep organization, itu tentu saja ujiannya akan pasti ditanyakan bagaimana caranya Bapak menguji capaian pembelajaran lulusan nomor 1 misalnya. Itu yang paling berat kalau kami akreditasi misalnya AUN, itu mereka belum terlalu paham caranya mengakses capaian dari learning outcomes. Kalau misalnya Bapak memiliki 8 learning outcomes, metode apa yang dipergunakan untuk mengakses capaian learning outcomes nomor 1. Kalau learning outcomes nomor 1 misalnya knowledge, nomor 5 misalnya tentang skill, pertanyaannya adalah apakah harus sama metode assessment untuk mengukur capaian knowledge dengan skill? Pasti beda. Nah itu nanti biasanya asesor akan tanyakan bagaimana caranya kalau skill itu diuji misalnya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu yang dilakukan biasanya. Jadi kita menyebutkan berbagai macam metode. Tentu saja untuk setiap mata kuliah kan ada metode pembelajarannya, ada metode penilaiannya. Tetapi capaian pembelajaran mata kuliah yang kita buat tersebut kan tentu saja akhirnya akan dipergunakan untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan. Kalau mata kuliah gampang, misalnya ada mites, ada kuis dan seterusnya. Tapi apakah itu kalau sudah dilakukan itu otomatis capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah tersebut tercapai atau tidak? Jadi biasanya itu yang kemudian terkait dengan peraturan kan pasti Bapak punya peraturan akademik tentang penilaian dan seterusnya. Jadi nanti bisa disampaikan di situ. Mereka paling sering nanyakan tentang transparansi. Itu bagaimana caranya meyakinkan bahwa penilaian yang kita lakukan itu transparan. Kalau di AUN salah satu yang diminta lagi terkait transparansi adalah apakah mahasiswa itu boleh appeal, boleh naik banding kalau misalnya harapannya dapat A, dapatnya C. Apakah ada aturannya seperti itu di Atmajaya? Di Unhas dulu tidak ada peraturan terkait banding penilaian. Tapi pada saat pertama kali kita mengajukan akreditasi AUN, karena itu diminta, maka pada saat diskusi dengan tim rektorat termasuk WR1, kita minta dibuatkan aturan. Nah, salah satu yang keluar dari akreditasi internasional kami yang pertama itu adalah adanya peraturan rektor terkait dengan sistem banding mahasiswa kalau tidak puas dengan penilaiannya. Karena kalau misalnya di AUN itu diwajibkan ada, kemudian kami tulis bahwa tidak memiliki itu, maka tentu saja tidak ada gunanya kita ajukan untuk diakreditasi AUN, karena sudah tahu bahwa ada yang tidak ada. Tentu saja tahunnya misalnya kita tulis tahun 2019 karena yang tahun 2019. Jadi pada saat kita di visitasi 2020, kita menyampaikan bahwa sejak 2019 kami punya peraturan walaupun belum fully implemented, misalnya seperti itu. Itu tidak jadi masalah. Yang penting ada dulu.
Kemudian resources ini agak sedikit simpel, jadi biasanya kalau Bapak dan Ibu bagi tugas, ini menjadi rebutan barangkali karena ini kan tinggal tulis data dari BAN PT, borang BAN PT Bapak kan pasti ada terkait dengan jumlah dosen, kemudian apakah dosennya cukup atau tidak, kemudian aktivitas riset, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ada di dokumen akreditasi, jadi biasanya tinggal kita ambil. Berikutnya adalah pengembangan staf. Nanti Bapak harus menjelaskan tentang mekanisme untuk mengembangkan stafnya. Kalau S2 kan sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak bisa dijelaskan karena kalau pengembangan staf dalam bentuk degree training pasti ada lagi. Karena Bapak-Bapak yang Bapak dan Ibu mengajar di S2 ini kan pasti sudah doktor. Tapi kalau ditanyakan apakah ada non-degree training yang lain, silakan saja dijelaskan kalau ada. Mungkin ya terkait dengan staff development yang barangkali masih bisa disebutkan adalah pengembangan dosen menjadi guru besar misalnya seperti itu. Itu bisa disampaikan. Karena di kita kan terus terang saja kalau dibandingkan dengan di Vietnam hampir tidak ada guru besar yang penuh. Full profesor hampir tidak ada. Kebanyakan mereka berhenti di associate professor. Pada saat kami cek mengapa tidak ada yang mau, kewajibannya terlalu tinggi, tetapi salary-nya beda sangat tipis. Jadi kalau kita kan beda. Jadi kewajibannya hampir sama, tapi salary-nya beda banyak. Jadi makanya kita rata-rata sedang jadi profesor termasuk saya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa cek kalau staff development, silakan dituliskan apa yang bisa ditulis. Yang termasuk dengan resource itu tentu saja adalah funds and equipment. Jadi Bapak menjelaskan, meyakinkan bahwa prodi ini bisa sustain karena memiliki dana yang cukup, mungkin ada yang dibantu dari S1 kalau misalnya mahasiswanya sedikit, kemudian menggunakan equipment yang cukup baik untuk kegiatan pendidikan dan untuk penelitian. Yang kelima itu terkait dengan masalah ini saja, masalah keberadaan di RPS. Karena ini sebenarnya mirip dengan RPS Pak ya. Jadi Bapak bisa lihat ini misalnya di RPS dan Bapak pasti sudah punya semuanya. Bapak dan Ibu, jadi tinggal dibuat contoh-contohnya. Demikian juga dengan yang ini yang sedikit bermasalah bagi kita S2. Saya tidak tahu kalau di Yogyakarta, tapi kalau di Unhas yang ada keterangan pendamping ijazah kan sebenarnya cuma yang sarjana. Kalau pendamping ijazah untuk S2 kan sebenarnya belum ada, tapi tetap saya Bapak bisa menjelaskan sedikit kalau misalnya ada yang diberikan kepada mahasiswa silakan saja, misalnya bentuk sertifikat apa, karena itu sebagai pendamping ijazah. Kalau tidak ada juga soalnya tidak terlalu masalah karena S2 memang aturan kita tidak ada, jadi bisa disampaikan seperti itu. Demikian juga dengan aturan-aturan peraturan akademik, kemudian SK Rektor terkait misalnya apa saja silakan bisa dimasukkan. Ini kan banyak dituliskan kalau kita akreditasi BAN PT kan banyak sekali SOP yang kita tuliskan, banyak SK Rektor, banyak peraturan rektor. Itu mungkin bisa disampaikan yang relevan. Nah, yang ini kerjanya penjaminan mutu. Di quality management ada terkait dengan apalagi namanya bukti bahwa selalu dilakukan audit misalnya secara internal. Kemudian semuanya sudah jelas sesuai dengan SOP-nya. Kemudian misalnya student ada stakeholders. Intinya adalah terkait dengan misalnya kuesioner. Jadi kuesioner kan biasanya kita ajukan ke mahasiswa dan semua stakeholder yang ada tidak hasilnya. Kalau ada itu dijelaskan. Outcomes and all measures are made known to everyone. Salah satunya adalah apakah ada hasil pengukuran capaian pembayaran lulusan, dan kalau sudah diukur biasanya dikirim kemana hasilnya. Itu barangkali terkait dengan transparansi. Ini kira-kira terkait dengan quality management. Kan juga ada penjelasan tentang academic feasibility, student mobility. Saya tidak tahu kalau di S1, S2 teknik sipil Atmajaya apakah student mobility itu ada pertukaran, ada exchange, dan sebagainya. Kalau ada silakan dituliskan. Saya mengulangi terkait dengan accreditation staff, itu bisa full, bisa tidak. Kalau tidak salah di Unhas itu kebanyakan masih di nomor 2 dulu. Jadi mungkin juga ASI-nya tidak ingin kelihatan terlalu murah. Jadi biasanya mereka memberikan dulu accreditation with reservation.
selama 1 tahun disuruh tambahkan. Salah satu yang saya ingat dulu adalah terkait dengan bukti bahwa ada perbaikan misalnya kurikulum misalnya seperti itu. Kemudian pengukuran capaian pembelajaran lulusan. Jadi itu diminta datanya dengan lebih baik dan kita jelaskan. Jadi itu yang mereka minta. Setelah itu kita submit. Biasanya mereka sebutkan sudah oke. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya ingat waktu untuk magister agribisnis, karena saya masih di pasca UNAS saat itu, kita kan diakreditasi untuk FIBA Jerman juga. Dikasihlah daftar poin yang dianggap belum terpenuhi. Ada kira-kira 8 poin. Misalnya sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, nama prodi tidak jelas berdasarkan apa. Kemudian perhitungan ICTS itu katanya dianggap keliru, tidak sesuai dengan misalnya pengertian ICTS dari Eropa. Jadi ada 8 poin. Nah, setelah kita jawab dalam bentuk deskripsi, ada bukti data tambahan. 1 bulan kemudian kita sudah dapat informasi bahwa kita sudah memenuhi semua persyaratan tersebut. Jadi jangan khawatir kalau dapatnya baru yang nomor 2. Ini berlaku 1 tahun, misalnya 2022 ke 2023. Tetapi kalau data tambahan yang mereka minta kita sudah kirim, maka langsung dikasih ke 5 tahun. Jadi 2022 ke 2027. Jadi bukan dari 23 ke 27 karena itu include dengan yang akreditasi yang pertama tadi. Itu barangkali accreditation result. Oke. Ini contoh dulu kenapa yang saya sebutkan tadi pertama adalah tadinya UNAS akan kerjasama dengan UNAIR. Jadi kita 4 prodi, mereka 4. Jadi medicine, dental medicine, vet, aquaculture. Kalau di kami farmasi, nurse, food science, aquaculture. Jadi 2 di bawah kami ini yang UNAS ini. Tadinya mau digabung dengan 2 di sini. Jadi 1 klaster. Mengapa dulu kita ajukan klaster join dengan UNAIR? Karena terkait dengan zaman itu biaya transportasi. Jadi kalau mereka datang dari Jerman misalnya ber-3 atau ber-4, itu tentu saja lebih gampang kalau biaya tiketnya mereka itu sampai di Jakarta lah misalnya seperti itu ditanggung bersama. Nanti misalnya dari Surabaya ke Makassar, misalnya UNHAS Surabaya yang tanggung, tapi Makassar ke Jakarta UNHAS yang tanggung. Jadi share seperti itu. Tapi at the end, pada akhirnya ternyata UNAS saat itu lebih maju daripada Erlangga, sehingga pada saat deadline memasukkan dokumen, Erlangga itu tidak jadi, sehingga saat itu akhirnya UNAS maju sendiri dengan membentuk 2 klaster ini. Itu yang terjadi saat itu. Memang lebih gampang dan lebih mudah kalau klasternya adalah klaster di dalam kampus sendiri. Ini contoh dari apa yang kami lakukan di UNAS. Memang prosesnya cukup panjang. Dari kick-off sampai selesai dokumennya sekitar 7 bulan, tapi tergantung dari kesiapan timnya Bapak dan Ibu. Akreditasi internasional rata-rata sekitar seperti itu. Dalam pendampingan yang saya lakukan, saya sudah ke Udayana, UMY, Unsur yang paling sering, ada beberapa lagi di Bandung yang pernah saya dampingi. Itu rata-rata seperti ini, Pak. Yang menjadi masalah kalau ini dilakukan, ada kick off-nya, ada workshop yang kita lakukan hari ini, tapi yang ininya yang biasanya tidak bergerak. Ada satu yang saya tidak akan sebutkan nama program tingginya, sudah 4 bulan FGD, saat itu malah sudah diberikan dalam FGD tersebut, kita latihan bersama untuk menyusun satu standar. Jadi standar pertama dulu kan ada beberapa prodi. Saat itu sudah hampir jadi standar satunya itu. Jadi menurut saya kalau diperbaiki mungkin 3 hari sudah bisa disubmit ke saya, tapi ini sudah 5 bulan tidak maju-maju. Jadi nanti Pak Wiyoko kira-kira dicek kembali, jangan sampai Bapak ada kick off-nya tetapi kelanjutannya tidak ada. Nanti silakan dicek. Oke. Ini contoh program certification, program title tadi. Misalnya magister teknik, holding institution, misalnya Atmajaya Jogja, dan seterusnya. Ini yang diisi nanti. Kelihatannya 1 halaman ini, tapi kan isinya banyak, Pak. Misalnya detail about it MT, kemudian detail of professional or structure body, misalnya Bapak sebutkan dari Bang PT dapatnya apa. Jadi ini yang diisi nanti. Demikian juga dengan tentang kurikulum, itu menjadi dokumen yang perlu dituliskan.
salah satu yang bagus dari ASEAN dan FIBA itu adalah jadwal akreditasinya tidak rumit ban PT. Kalau ban PT-nya saya dengan Pak Imam, dengan Pak Ade biasanya juga tidak rumit karena 1 hari selesai. Tapi kalau jadwal yang sebenarnya kan ban PT itu 2 hari full. Kalau AUN itu 3 hari full. Kalau di ASEAN dan FIBA itu tidak terlalu lama. 1,5 hari sebenarnya secara full. Jadi keuntungannya lagi adalah kalau Bapak di dalam satu klaster. Contoh misalnya ini. Kalau Bapak dalam satu klaster ada 3 prodi. Maka setiap prodi itu mengirim mahasiswanya. Jadi setiap prodi mengirim mahasiswa, jadi bisa saja satu prodi cuma mengirim 3 orang mahasiswa. Karena 3 kali 3 sudah 9 mahasiswa. Demikian juga dengan dosen. Jadi kalau Bapak satu klaster 3 prodi atau 2 saja, magister teknik sipil dan magister arsitektur, maka pada saat berdiskusi dengan dosen, itu tentu saja saya lupa di mana dengan dosen, tapi kalau diskusi dengan dosen, maka itu digabung. Waktu diskusi dengan program koordinator, kalau ada 2 KPS itu akan bergabung bersama-sama, sehingga bisa saling membantu sebenarnya untuk memberikan jawaban. Itu contoh kasus waktu saya masih di Pasca Sarjana Unhas, magister agribisnis itu dosen yang bisa bahasa Inggris terus terang saja tidak banyak, sehingga pada saat itu dibutuhkan 3 dosen dari magister agribisnis digabung dengan prodi yang lain yang itu S2 ekonomi dan S3 ekonomi. Saya ikut sebagai dosen magister agribisnis walaupun waktu ditanya saya mengajar mata kuliah metode penelitian. Jadi ternyata itu sangat banyak membantu karena terserah saja yang tahu tentang aturan itu kebanyakan saya. Jadi diskusinya sangat lancar saat itu. Sehingga terakhir asesornya menyatakan minta tolong yang ngomong bukan lagi Mr. Herman tapi yang lain lagi yang berbicara karena yang lain diam terus karena tidak mau menjawab selama saya ada. Jadi kira-kira seperti. Kalau Bapak lihat di sini karena beda waktu karena ini masih online yang jadwal ini itu saat itu dimulai jam 3 waktu kami. Di sana kan pagi jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Kira-kira seperti itu. Kalau yang contoh saja ini UNK yang ini karena ada contoh karena kita dulu menyusun apalagi FGD itu untuk ASEAN belum ada pengalaman jadi lesson learn-nya dari UNK yang kami lakukan adalah Unhas membentuk task force dipimpin oleh wakil rektor akademik 4-5 orang tentu saja biasanya yang senior asesor itu yang kita pakai. Kemudian studi program itu mengirim juga satu tim yang jumlahnya 4-5 orang. Kemudian ada leadership management, misalnya dekan dan kaprodi. Jumlah timnya Bapak jangan terlalu banyak. Ini yang highlight, ini bukan saya teman, itu highly committed dan dedicated. Kemudian harus tahu tentang proses dari penjaminan mutu dan terkait dengan akreditasi. Karena kalau tidak paham terkait dengan penjaminan mutu dan akreditasi agak bingung. Harus bicara juga terkait dengan bisnis proses, terkait dengan penyusunan kurikulum dan seterusnya. Kemudian disiplin dengan waktu itu oke, tentu saja. Tapi kalau misalnya yang terakhir English skills itu ada prodi di kami saat itu tidak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Hasil dari penyusunan dokumen mereka yang disusun oleh mereka itu kita minta untuk diterjemahkan oleh pusat bahasa Unhas. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau terkait dengan English skill. Saya kira itu sementara yang pertama itu bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada sedikit komentar dari Bapak dan Ibu terkait dengan itu. Nanti setelah itu saya tunjukkan satu contoh Pak terkait dokumen supaya mungkin ada bayangan. Silakan kalau ada komentarnya. Baik. Terima kasih Prof. Herman Parung. Ya, di sini hadir juga Ibu Kaprodi Magister Arsitektur, Prof. Ada Bu Nisa. Oke. Nah, Bu Nisa tadi juga berpesan untuk bertanya, tapi apakah Bu Nisa bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Prof. Herman Parung? Mungkin kita diskusi sebentar ya, Prof. Nanti dilanjut untuk materi yang selanjutnya. Bu Nisa bisa menyampaikan sendiri atau saya saja? Butuh wakil Pak. Selamat pagi Prof. Herman, mohon maaf ini belum bisa open camera.
Oke, Terima kasih tadi presentasinya Prof. Tadi beberapa tahun yang lalu kami juga sudah ini ya, dibentuk seperti task force untuk secara klaster mensubmitkan untuk ASIIN, tapi memang belum sampai kita bisa mensubmit begitu. Nah, kalau untuk dokumennya tadi untuk yang klaster itu apakah dokumennya itu juga satu atau hanya yang dokumennya tetap masing-masing, karena mungkin masing-masing prodi berbeda ya Prof untuk SDM dan sebagainya dan yang lainnya dan RPS-nya itu. Apakah yang kalau klaster itu kira-kira saya kurang terlalu jelas, yang dokumennya tetap harus dipersiapkan sendiri-sendiri lalu nanti wawancaranya bersama atau bagaimana Prof? Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau contoh yang saya tampilkan nantinya itu dokumennya disatukan. Jadi kalau satu klaster dokumennya disatukan, makanya sangat tebal karena Ibu misalnya punya deskripsi RPS misalnya 200 halaman, sipil juga 200 halaman. Jadi totalnya menjadi kalau dijumlah menjadi 900 halaman, tapi saja 50 halaman saja yang menjadi deskripsi, sisanya adalah lampiran. Jadi tapi kalau di FIBA karena masing-masing mudah-mudahan tidak berubah ASIIN, itu boleh dipisah, jadi dokumennya terpisah. Kita sebutkan saja klasternya adalah klaster sipil dan arsitektur, tapi dokumen sipilnya terpisah, dokumen arsitekturnya terpisah kalau katakanlah di FIBA. Tapi kalau ASIIN yang kami lakukan di UNHAS itu disatukan, jadi nanti daftar isinya juga akan kelihatan bahwa yang misalnya terkait dengan kurikulum, misalnya bab 3, 31 itu kurikulum teknik sipil, 32 adalah kurikulum arsitektur. Tapi kalau itu masalah teknis saja Bu, kalau menurut saya. Jadi yang penting jadi dulu dokumennya, masalah digabung atau tidak itu tidak menjadi masalah. Saya kira itu Bu Nisa. Terima kasih Prof. Prof, satu lagi mau tanya Prof, ada ini nggak Prof, kalau misalnya kok bisa menjadi satu klaster itu memang ada batasannya nggak? Apa harus sama-sama teknik atau boleh dengan beberapa magister yang lain yang tidak juga di teknik tapi misalnya levelnya sama-sama magister? Oke, tadi di presentasi di sesi pertama, di halaman pertama tadi memang disampaikan bahwa klasternya itu ada katakanlah semacam suggestion dari ASIIN supaya klasternya misalnya teknik sipil dengan arsitektur, kemudian misalnya mesin dengan elektro, karena mungkin bidangnya agak mirip. Nanti setiap perguruan tinggi kan belum tentu mau membuat klaster seperti itu. Jadi bisa saja Atmajaya mengirim usulan klaster misalnya 3 prodi dalam satu klaster, nanti ASIIN yang menentukan apakah klasternya dianggap cocok atau tidak sesuai dengan ketentuan ASIIN dan sesuai dengan keberadaan asesor mereka. Itu biasanya seperti itu. Jadi kita usulkan, nanti mereka yang tentukan. Tapi di presentasi saya yang pertama tadi, di slide kedua kalau tidak salah, ada tentang pembagian klaster. Nanti bisa dicek kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Menyambung Bu Nisa ya Prof, mengenai klaster tadi itu, dulu pertama kali itu kita bersama dengan teknik industri Prof. Jadi ada magister teknik sipil, kemudian magister arsitektur, kemudian ada Prof. Joko Budi itu dari magister teknik industri, kemudian satu lagi itu dari prodi biologi S1 Prof. Nah itu kalau untuk mengklasterkan itu kira-kira bagaimana? Ada di Atmajaya ada 4 yang berminat sama ke ASIIN, Prof. Herman. Oke, saya perlihatkan kembali kalau gitu ini. Ini contohnya saja Pak ya. Jadi kalau ASIIN klaster yang ada di guideline itu mereka buat seperti ini. Misalnya mechanical engineering proses engineering proses 1, kemudian sipil geodesi arsitektur 1. Misalnya seperti itu Pak. Jadi Bapak tinggal diusulkan saja lah kalau misalnya diterima, boleh lagi diterima. Karena kalau misalnya biologi dengan engineering mungkin tidak akan bisa disatukan karena mungkin biologi lebih mengarah ke sini Pak. Iya. Oke. Jadi yang paling dekat itu sipil dan arsitektur itu ya Prof. Iya, ini sebenarnya dari websitenya ASIIN ini Pak. Jadi ini saja dari website. Tapi kalau misalnya Bapak misalnya cuma mengadakan civil engineering dengan electrical engineering for example, itu kan tidak mungkin dibuat individual menurut saya karena agak repot juga menentukan tanggal untuk
visitasinya. Jadi bisa juga diusulkan sipil dan elektrikal kita gabung misalnya menjadi satu. Dengan alasan bahwa cuma 2 ini yang kami ajukan. Bisa dicoba Pak, nanti mereka yang putuskan. Iya, iya. Oke. Ada lagi? Itu pengajuannya di request form itu tadi ya, Prof? Iya, di request form nanti. Nanti Bapak masuk di websitenya ASIIN. Iya. Itu langsung otomatis keluar semua di situ. Iya, iya. Iya. Baik, saya kira itu. Bapak Ibu yang lain monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Di tempat kami untuk S1 Teknik Sipil itu kebetulan di sini ada Pak Harijanto. Ini dulu kita mendapatkan IAB Pak untuk S1 Teknik Sipil. Jadi yang berpengalaman ini Pak Harijanto dan timnya ini Pak. Oke. Tergantung dari Bapak, kalau misalnya merasa cukup dengan IAB silakan, karena Teknik Sipil Unhas itu dulu mulai dengan AUN, kemudian dapat ABET, kemudian dapat IAB. Jadi ada 3 kalau Teknik Sipil Unhas. Silakan saja kalau Pak Arianto menyatakan mau coba juga. Ya. Prof Herman, kalau silakan. Yang S1 IAB memang yang rencana untuk ASIIN ini yang S2 Prof. Karena IAB belum mengcover untuk yang S2. Oke. Gitu. Jadi yang merencanakan ini adalah yang Magister Teknik Sipilnya, yang S1 kemarin sudah IAB. Tapi kalau boleh tahu di S2 Atmajaya itu prodi apa ada yang ada? Sipil, arsitek, apa lagi? Sipil, arsitek, informatika, teknik industri, akuntansi, manajemen, komunikasi. Oke, berarti memang kalau mendengar itu maka yang mungkin cocok satu klaster memang sipil arsitektur. Kalau misalnya nanti lektor dengan teknik industri mau buat juga mungkin itu satu klaster. Iya begitu. Iya begitu. Tapi kurang lebih sama ya Prof, prinsipnya OBE-nya yang harus. Ya makanya mungkin waktu S1 dulu kan sudah OBE-nya sudah jalan, jadi kalau sekarang memang pertanyaannya, kalau saya misalnya sebagai asesornya, pertanyaan saya simpel. Kurikulumnya S2 Teknik Sipil terakhir kapan direvisi? Habis itu misalnya mereka sebut, misalnya Bapak sebutkan 2021, pertanyaan selanjutnya adalah kapan capaian pembelajaran lulusannya disusun? Kalau misalnya Bapak sebutkan 2022, maka saya akan menyatakan bahwa berarti kurikulumnya dulu belum disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Karena duluan kurikulumnya dari pembelajaran lulusan. Biasanya asesor bertanya seperti itu. Iya, Prof. Jadi mungkin sambil jalan ini bisa dicek-cek kembali apakah capaian pembelajaran lulusannya itu masih relevan atau tidak. Kalau misalnya perlu direvisi sedikit, minor saja, itu sudah bisa kita klaim. Misalnya seperti itu. Iya, Bro. Iya. Baik, Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada. Kalau belum bisa dilanjutkan dulu, Prof. Oke, saya berikan contoh saja memperlihatkan secara simpel, secara agak cepat. Contoh SAR Pak ya dari salah satu produk. Oke, ini contoh dari self assessment report untuk akreditasi dari untuk bachelor program, karena kan soalnya prinsipnya sama saja untuk mekanikal dan teknik perkapalan, teknik mesin dan teknik perkapalan. Itu tadi pertanyaannya Ibu ini terjawab di sini. Jadi satu dokumen mencakup 2 prodi tahun 2019. Jadi kalau kita lihat daftar isinya memang dibagi. Jadi yang pertama mechanical engineering, setelah itu muncul yang prodi yang berikutnya. Nah, jadi satu dokumen, soalnya dikerjakan saja dulu terpisah, nanti baru disatukan. Kira-kira itu yang dilakukan di Unhas. Jadi lebih simpel seperti ini, karena tinggal saja ganti nomor halamannya saja supaya nyambung. Itu menjawab barangkali pertanyaan yang pertama tadi. Nah, pada saat menyusun dokumen ini Bapak dan Ibu, kita akan bicara tadi terkait dengan general guideline. Jadi guideline secara umum. Tapi setelah itu kan ada spesifik
subject specific criteria. Nah, subject specific criteria itu akan muncul pada saat Bapak dan Ibu menuliskan terkait dengan isi daripada dokumen ini. Jadi itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Ini contoh-contohnya sama dengan tadi. Oke, kita ke bawah dulu lihat daftar isinya. Jadi terbagi antara 2 prodi, kemudian ada appendix. Mengapa perlu disatukan seperti ini supaya simpel? Karena kalau kita lihat misalnya sebagai contoh terkait dengan staff handbook atau misalnya list of assignment, mungkin ada yang mirip, ada yang tidak, tapi silakan nanti diperjelas. Banyak sekali kembalinya, makanya jumlah halamannya terus terang saja sangat banyak. Ada mapping daripada kurikulum, kemudian jumlah publikasi itu silakan saja dokumen yang ada di BANPT dulu bisa dimasukkan ke sini. Jadi ini mechanical engineering. Ini contoh dari spesifikasi, Pak. Saya tidak menyatakan ini perfect, tapi at least ini sudah pernah disubmit ke sana dan sudah pernah di akreditasi dan sudah berhasil. Ya kira-kira seperti ini. Isinya mirip dengan kalau di AUN, memang biasanya kita masukkan seperti ini. Jadi tipe dari program misalnya full time, kemudian degree-nya dalam Bachelor of Engineering berdasarkan SK BANPT mendapatkan misalnya akreditasi A. Dari periode misalnya seperti itu. Jadi ini isinya tidak terlalu banyak sebenarnya, jadi banyak tabel yang bisa kita masukkan. Kemudian dari program, konten, konsep, dan seterusnya. Ini adalah terkait dengan di bawahnya visi dan misi, kemudian terkait dengan program learning outcome. Ini program learning outcome ada di sini, kemudian ada intended learning outcome. Ini yang saya sebutkan tadi, program learning outcome biasanya diukur setelah tamatkan. Kalau yang ini adalah pada saat mereka mau tamat, artinya masih kuliah, ini harus tercapai, di mana dibedakan antara attitude, knowledge, dan skill. Sama dengan kalau kita mungkin kalau AUN itu juga dibagi skills, knowledge, and attitude, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti dicek kalau yang seperti ini mungkin akan muncul di subject specific criteria. Jadi walaupun di panduan umumnya tidak ada, tetapi di subject specific criteria akan muncul penjelasan misalnya seperti ini apa yang ditanyakan. Misalnya profil lulusannya seperti apa. Jadi nanti kira-kira bisa dibaca. Nanti saya kasih Pak Bio file ini. Mudah-mudahan bisa dikirim karena filenya cukup besar. Nanti saya coba kirimkan untuk bisa bukan dijadikan acuan, tapi at least bisa melihat bahwa ini contoh dokumen yang pernah divisitasi. Ini penjelasannya cukup detail ke bawah, Pak. Jadi sebagai contoh Bapak bisa lihat bahwa setiap paragraf sebenarnya tidak perlu dijelaskan terlalu panjang. Kalau misalnya dulu jumlahnya 50 halaman, Bapak tinggal lihat mungkin satu sub kriteria yang simple, yang kecil itu cukup sepertiga halaman. Misalnya sebagai di sini contoh angkatan data. Demand from industry sama dengan di BANPT, kita biasanya diskusikan dengan mereka akan diskusikan dengan stakeholder Bapak pada saat dilakukan diskusi. Jadi ini ada contohnya terkait dengan lab, macam-macam di sini yang Bapak bisa tuliskan. Saya cuma ingin ke bawah dulu untuk memperlihatkan bahwa apa yang dituliskan di sini sebenarnya rasa-rasanya Bapak semua sudah punya. Sebagai contoh harusnya ada hubungan antara learning outcomes dengan program learning outcomes dengan intended learning outcomes. Jadi pelonya ini setelah tamat intended learning outcomes seperti ini. Cuma kadang-kadang kalau sebagai asesor saya biasanya bertanya, kalau misalnya ini cuma terkait dengan satu saja intended learning outcomes, apakah memang itu program ini bisa tercapai? Jadi nanti bisa dicek. Karena sebagai contoh yang ini, yang Pilot 2 itu di cover oleh banyak sekali intended learning outcome. Jadi distribusinya kalau menurut saya sebagai asesor ini kurang distribusinya secara merata, tidak terlihat. Mata kuliahnya Bapak harus buat matriks seperti ini. Matriks hubungan antara PLO intended learning outcomes dengan nama mata kuliah, karena ada beban yang diberikan untuk setiap mata kuliah dalam pencapaian tersebut. Kurikulum struktur juga harus ada.
mungkin setelah melihat contoh nanti ini, Bapak bisa cek dulu dokumen yang harus disiapkan, mana yang kurang. Setelah itu disiapkan, baru mulai menuliskan self-assessment report. Kecuali kalau Bapak mau mengambil approach yang berbeda, masing-masing diberikan tugas untuk menyusun satu standar. Pada saat penyusunan satu standar tersebut, baru lihat dokumen apa yang kurang, baru ditambahkan. Tapi itu biasanya take time. Jadi lebih bagus kalau di browsing dulu data dan dokumen apa yang tidak ada, itu dilengkapi dulu sebelum mulai menulis. Nanti bisa didiskusikan di timnya secara internal. Ini contoh terkait dengan mata kuliah. Jadi contoh di sini Pak ya, terkait dengan isi tes tadi, kredit poinnya menurut kita cuma 2 SKS, tapi menurut Eropa itu 3,63. Jadi ada faktor pengalinya tadi itu, yang saya sudah sebutkan tadi bahwa ada konversi. Karena bagi Eropa ini cuma 25 jam per semester. Kalau kita kan hitungannya lain, jadi bisa dilakukan konversi. Oke, ini contoh-contoh program structure and content. Tetap selalu disampaikan ini karena mereka mau melihat. Jadi kalau kita 149 bagi mereka itu 273. Kalau tidak salah, saya kira itu minimum 200 kalau untuk S1, 200 ICTS. Nanti bisa di workload dan kurikulum, metode pembelajaran, support advice. Ini ada semua di sini yang bisa dituliskan. Kemudian exam, sesuai dengan peraturan yang kita punya kan ada metode assessment, mungkin untuk setiap mata kuliah kan sudah dituliskan di dalam RPS-nya. Kemudian misalnya grading-nya atau rubriksnya mungkin dari fakultasnya. Sebagai contoh bahwa kalau di atas 85 dapat A, 80-85 misalnya dapat B dan seterusnya. Itu barangkali ada dalam peraturan akademik, nanti bisa disampaikan. Yang paling sering mereka cari adalah kalau misalnya satu ada intensif, ada magang, apakah pemagangan itu punya rubrik penilaian terpisah. Kalau ada, kalau magang biasanya mereka cek. Mahasiswa kan magang di luar kampus. Yang menilai mereka saat magang itu apakah dosen yang ada di kampus ataukah juga melibatkan dosen yang di proyek. Kalau melibatkan dosen di proyek, pertanyaan berikutnya adalah apakah rubriknya tadi itu memberikan beban atau bobot yang sama. Misalnya 50% di lapangan, 50% di laporan mereka di kampus. Itu hal-hal yang biasanya ditanyakan oleh asesor terkait dengan rubrik penilaian untuk intensif. Sama dengan final project. Misalnya tesis, kalau kita S2 kan tesis. Bagaimana caranya tesis itu dinilai? Kalau kita kan ada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup. Nah, kira-kira misalnya penilaian itu apakah tercantum dalam satu dokumen atau ada jelas pembobotannya? Kalau di kita kan, di kami ada misalnya kalau untuk ujian akhir, dokumennya itu diberikan bobot 50%, sedangkan pelaksanaan ujian itu 50%, misalnya seperti itu. Rubrik seperti itu biasanya dicari pada saat diskusi dengan asesor. Oke, ini saya tidak tahu kalau di Atmajaya terkait dengan masa percobaan. Kalau di kami, kalau semester pertama, kalau master di UNHAS, ada mata kuliah yang dapat error, maka otomatis mahasiswa tersebut tahun atau semester kedua tidak boleh lagi mendaftar. Dia otomatis drop out kalau di UNHAS. Kalau ada mata kuliah mendapatkan satu error di satu semester. Jadi semester 1 saya dia mengambil 5 mata kuliah, tapi dapat satu error walaupun yang lainnya dapat A, maka itu biasanya otomatis akan DO. Jadi semester 2 tidak bisa mendaftar. Nah, peraturan akademik itu seperti itu, jadi itu bisa dijelaskan kalau memang ada di tempatnya Bapak dan Ibu. Assessment metodenya ada, kemudian organisasi, oke saya agak cepat ke bawah. Ini yang saya sebutkan tadi di IUN, salah satu yang diminta ini. Apakah ada prosedur untuk naik banding kalau mahasiswa tidak senang atau tidak puas dengan nilainya? Kalau misalnya sudah ada, nanti Bapak bisa jelaskan itu. Kalau resources itu terkait dengan staff, berapa jumlah dosen yang kita miliki. Nah ini kan ada tabelnya. Tabel-tabel seperti ini kan ada di BAN-PT, jadi soalnya Bapak bisa mengambil data-data. Ada academic rank walaupun bisa juga jadi lampiran sebenarnya.
Kemudian ini publikasi dari dosen, kemudian pengembangan staf. Itu yang saya sebutkan tadi, kalau dia sudah doktor, maka tentu saja pengembangan ke depan berikutnya adalah terkait dengan apakah bisa jadi profesor dan seterusnya. Kemudian masalah anggaran dan equipment itu menjadi bagian dari resources juga, Bapak bisa menjelaskan. Karena di BANPT kan juga ada, kita menghitung dana operasional mahasiswa, mungkin data-data itu bisa kita masukkan di sini. Equipment ada, hardware, software, dan seterusnya. Saya percepat saja ke bawah. Ini semua yang kita sebutkan. Nah, kemudian masalah dokumentasi dan transparansi terkait dengan dokumen, biasanya peraturan-peraturan yang mereka akan tanyakan kepada ini. Diploma suplemen, saya sudah sebutkan untuk S2 kita tidak punya. Kalau di UNHAS S1 yang ada, jadi Bapak bisa tambahkan kalau misalnya ada, kalau tidak disampaikan saja bahwa selain ijazah kami tidak mengeluarkan misalnya keterangan lain, tapi ada misalnya transkrip nilai yang menjelaskan nama mata kuliahnya di situ dengan capaiannya misalnya kalau. Karena kalau diploma suplemen keterangan pendamping ijazah tentu saja memang kita tidak punya untuk S2. Itu bisa disampaikan. Kemudian tanggung jawab ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi kalau nanti Bapak cek dibutuhkan boleh ditambahkan tupoksi dari pejabat yang ada di kampus. Sebenarnya tidak terlalu diminta. Oke, itu terkait dengan staff. Kemudian ini terkait yang terakhir tentang quality management. Kalau kita lihat quality management terkait dengan penjaminan mutu, ada penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internalnya kan ada lembaga penjaminan mutu Atmajaya, mungkin level universitas, ada level fakultas, dan ada level prodi, itu yang dijelaskan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Bagaimana caranya kita menilai bahwa program learning outcome itu tercapai atau tidak? Biasanya kan kita lakukan research study. Research study biasanya kan terhadap mahasiswa, lulusan T-4 sampai T-2. Kalau di BANPT sekarang kan ada bagian di output itu, kita tanyakan respon dari pengguna terhadap kualitas daripada lulusan kita. Jadi assessment of program learning outcomes ini di berdasarkan feedback saja dari pengguna. Jadi ada angka-angka di sini yang bisa disampaikan. Jadi kalau mau menjelaskan bahwa itu 60% merasa puas dan seterusnya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang majority itu masih di bagian ini good, memperlihatkan bahwa masih ada yang perlu diperbaiki. Yang paling jelek kalau masih ada yang seperti ini terlalu banyak, perlihatkan bahwa capaian payload kita itu belum baik menurut pengguna. Ini contoh-contohnya cara menghitungnya. Assessment intended learning outcome juga ada. Saya tidak tahu kalau di Atmajaya apakah sudah ada semacam software untuk menghitung secara detail CPL, capaian CPL. Kalau di UNHAS itu pernah kita bikin teknik sipil, kita masukkan skor mahasiswa untuk setiap mata kuliah. Setelah setiap mata kuliah dihitung jumlahnya, total skornya masing-masing ada, dimasukkan di sistem, maka kita bisa mendapatkan angka terakhir CPL yang tercapai itu berapa puluh %. Itu ada program yang disusun di UNHAS saat itu. Oke, ini contoh-contohnya saja. Yang angka ini yang saya sebutkan tadi. Kalau yang ini mungkin karena kami pernah diakreditasi oleh EBET, jadi pernah kita bikin semacam programnya. Saya tidak tahu kalau IAB apakah juga disusun seperti itu atau tidak, tapi kalau mirip silakan saja dipakai. Bagaimana caranya menghitung silakan di-describe di dalam laporan. Kalau assessment of course learning outcome agak simpel karena kan tergantung dari mata kuliah masing-masing. Di mana diberikan angka misalnya di sini antara A, B, dan seterusnya. Itu adalah penilaian untuk mata kuliah. Kemudian ini soalnya tidak terlalu penting tapi dimasukkan terkait benchmarking. Karena kalau di AUN benchmarking itu salah satu kata kunci yang biasanya kita minta. Student mobility boleh kalau ada. Alumni juga ada, program diploma. Nah, sekira itu yang terkait dengan contoh salah satu prodi. Ini terkait SWOT mirip dengan BANPT. Nah, ini contoh-contoh appendix-nya banyak sekali. Jadi kalau Bapak bisa lihat di atas, sebenarnya walaupun tertulis di sini 66 halaman, yang ini sampai di sini, misalnya judul halaman itu yang
berisi isi daripada deskripsi itu, kalau saya lihat kembali. Tabelnya terlalu banyak. Kalau mulai dari eksekutif summary kan ini halaman 10, terakhir berakhir di 66. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa jumlah halaman itu sebenarnya cuma sekitar 50-an. Nah itu kalau kita lihat ini berulang ke bawah. Ini contoh RPS, contoh penilaiannya. Ini dokumennya nanti bisa saya share kalau misalnya gitu. Saya kira itu Pak, Bapak tadi contoh-contohnya saya kasih. Ya, terima kasih Prof. Herman Parung. Monggo kalau masih ada yang belum jelas. Ini mohon maaf Prof. Herman, ada beberapa teman ini izin karena hari ini ada kuliah pengganti untuk hari libur Nyepi kemarin. Jadi kuliah pengganti di tempat kita itu ditempatkan hari Sabtu. Tadi beberapa teman mohon izin untuk pamit. Oke, enggak apa-apa. Mungkin saya sedikit saja Prof melanjutkan tadi yang penjelasan contoh tadi itu. Tadi dijelaskan bahwa satu paragraf tidak banyak uraiannya, kalimatnya. Tetapi kalau melihat jumlah halamannya itu cukup banyak ya Prof, ada 800-an lebih. Itu apakah kalau satu klaster itu uraikan tersendiri atau bagaimana? Atau ada yang diuraikan tersendiri, ada yang bersama satu uraian begitu atau bagaimana, Bro? Kalau lihat tadi jumlah halamannya 800, misalnya satu prodi 400, itu sebenarnya yang paling banyak RPS, Pak. RPS masing-masing prodi. Jadi kalau mata kuliah Bapak 60, satu RPS jumlah halamannya misalnya 5 saja, itu yang menghabiskan halaman Pak sebenarnya. Tapi harus tuliskan supaya meyakinkan bagi mereka bahwa kita punya RPS. Iya. Oh, setiap prodi yang jadi satu klaster itu ya. Ya, makanya kelihatan tebal, menakutkan Pak. Tapi soalnya isinya yang utama itu yang Bapak harus tulis itu yang 50 halaman saja itu Pak sebenarnya. Oh iya, baik. Memang kalau di kami di teknik sipil itu baru mulai Pak. Jadi mungkin ini langkah pertama yang kita mulai FGD ini. Jadi kalau kick off-nya memang belum, sehingga nanti di tingkat departemen, mungkin di sini ada Pak Imam, tadi ada Pak Luki yang sudah pamit juga, itu nanti akan mungkin membentuk task force-nya sendiri di tingkat apakah departemen atau fakultas. Kalau klaster mestinya di fakultas antara di MTS dan MARS Pak untuk satu klaster. Tapi yang mungkin penting untuk sebagai Kaprodi, mungkin yang perlu dilihat kembali dulu sekarang capaian pembelajaran lulusannya Pak, learning outcome-nya itu kalau memang masih sesuai, tidak apa-apa deh. Karena itu kata kuncinya Pak, karena starting point-nya di situ. Iya. Karena ada Pak Haryanto, ada beberapa asesor di sini terkait dengan OBI, harusnya itu bisa jadi mungkin dicek kembali tuh. Okay. Baik, saya kira begitu. Mungkin kalau masih ada Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi, saya persilakan. Ini jam kurang 20 ya, kalau kemarin kita rencanakan jam 11 selesai. Monggo kalau masih ada kita tunggu dari Bapak Ibu, tapi kalau sudah cukup ya kita cukupkan. Monggo silakan. Atau ada tambahan dari Pak Prof. Herman Parung, monggo silakan. Nanti kalau kita ingin lagi ya Prof untuk diskusi lagi, nanti kita mohon bantuan. Kayaknya Ibu Herunisa tadi lagi Bu Nisa monggo silakan. Pas waktu pada saat proses itu apakah di Unhas itu juga ada reviewer begitu ya Prof untuk dokumennya sebelum disubmit Prof? Ada Bu, kami kebetulan di Unhas itu agak cukup royal kalau urusan international accreditation, sehingga yang saya sebutkan tadi task force tingkat universitas itu yang melakukan review semua dokumen sebelum dikirim. Malahan boleh dikata untuk satu klaster itu tidak harus diikuti. FGD di tempat kami itu cukup banyak, mungkin 4 kali baru FGD baru dikirim. Jadi satu FGD misalnya tadi 6 standar. FGD pertama harus selesai standar 1-2, FGD kedua selesai 3-4, FGD 3, 5, 6. FGD terakhir itu adalah final checking. Jadi kira-kira seperti itu yang kami lakukan di UNHAS. Jadi selalu ada penilaian dari internal reviewer. Kira-kira begitu Ibu. Terima kasih Prof. Berarti itu
ada tim yang mempersiapkan dokumennya, lalu tim universitas itu berfungsi untuk menunjuk reviewer begitu ya Prof ya. Ya. Nah lalu jadi kalau tadi kan proses keseluruhan dari kick off meeting ya Prof. Kalau dari penyusunannya berapa lama ya Prof ya? Sampai setelah selesai di review lalu sampai di submit. Itu yang saya bilang tergantung dari timnya Bapak dan Ibu. Kalau timnya, karena saya pernah pengalaman di Unsrat ada satu prodi yang waktu menyusun dokumen AUN, dosennya itu masih muda-muda dan sangat lincah. Itu 3 bulan sudah selesai semua dokumennya dan itu sudah terakreditasi oleh AUN. Tapi ada lagi prodi yang akhirnya dimasukkan di batch berikutnya karena cukup lambat. Jadi kira-kira seperti itu. Tergantung timnya Bu. Jadi silakan pilih timnya dulu. Nanti dibuatkan timetable. Berdasarkan timetable tersebut Bapak dan Ibu bisa mengecek apakah jadwalnya sekian bulan atau bisa lama bisa cepat. Terima kasih Prof. Oke, makasih. Ya, gambaran di tempat kami Prof Herman, kalau di S2 itu kebanyakan sudah senior begitu Prof. Kalau yang S1 mungkin masih banyak yang muda-muda. Oh, yang kami lakukan Pak, misalnya kita mau nyusun dokumen S2, dosen muda yang mengajar di S1, kita juga bisa minta bantuannya mereka. Ya. Memang nama Bapak yang jadi dosen yang dituliskan di situ sebagai akademik staffnya, tetapi tim penyusunnya bisa saja dosen yang masih magister, yang masih muda-muda, yang lebih lincah biasanya Pak. Ya, betul. Oke. Tadi ada hadir di sini juga Prof. Memang sengaja kita undang, maksud kami itu untuk menjadikan mereka juga di dalam tim. Mungkin nanti kalau yang membentuk dari Kadep atau dari fakultas itu sudah ada dosen muda yang akan kita libatkan juga. Gitu Prof. Mohon bantuannya Prof, nanti kalau masih ada yang kita diskusikan mungkin lewat WA atau lewat diskusi yang lain. Oke, silakan. Ya. Monggo, kalau masih ada Pak Dekan, ada Wakil Dekan juga ada Pak Kadep, kemudian ada Pak Hari, ada Pak Junedi Utomo, ada Bu Nisa. Masih ada? Sudah jam 11:04. Sudah cukup ya? Baik, ini langkah pertama Prof. Jadi kami belajar. Terima kasih atas paparannya. Ini kami belajar banyak. Terus terang kami masih meraba-raba apa yang dibutuhkan, kemudian langkah apa yang harus kami tempuh. Mungkin nanti banyak harus merepotkan Prof Herman juga. Oke, makasih. Saya kira begitu untuk acara kita. Saya kira kita cukupkan ya. Tadi ada Pak William sudah pamit tadi, ada keperluan. Mungkin ada baiknya tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa karena Pak Will sudah tidak ada di tempat, saya pandu saja secara langsung. Doa akan saya pimpin secara Katolik, mohon bantuan Bapak Ibu yang berkeyakinan lain bisa mendukung dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hingga siang hari ini kami mendapat pencerahan dari Prof Herman Parung untuk mempersiapkan akreditasi internasional bagi Prodi Magister Teknik Sipil dan Prodi Magister Arsitektur. Berkatilah kami semua ya Bapak agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik sehingga apa yang kami persiapkan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang kami rencanakan dan kami cita-citakan. Tentunya ini semua atas kehendak-Mu dan semua usaha kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semua doa ini kami unjukkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Prof Herman Parung, Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas kehadirannya. Oke, makasih. Saya lupa ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Recording stopped. Terima kasih.
dikit malah